حي على الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sunnah. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan di dalam agama, dan setiap diada-adakan dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kewajiban kita adalah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Bahkan Allah mengatakan, wa ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Surah Al-Hasr ayat 7. Apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu, terima. Apa yang dilarang, maka tinggalkan. Sungguhnya pada diri Rasulullah SAW ada suri teladan yang bisa kita contoh, yang bisa kita tiru, yaitu bagi orang-orang yang ingin mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan percaya dengan hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada." Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya bagi mereka neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Surah Al-Jin ayat 23. Barang siapa yang mendurhakai Allah, menyelisih Al-Quran, durhaka kepada Rasulullah, menyelisih As-Sunnah, maka diancam dengan neraka jahanam. Dan inilah tempat seburuk-buruk tempat. Tempat di akhirat cuman ada dua, surga dan neraka. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari neraka. Dan tujuan kita hidup ini adalah untuk masuk surga. Dan kita ingin masuk surga, makanya kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Pada kesempatan yang ke-11 ini, kita masih membahas kitab Syekh Muhammad bin Jamil Zainu tentang akidah. Apakah Allah Subhanahu wa taala bersama kita? Atau bagaimana bentuk kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersama kita? Wa qauluhu, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul iman an ta'lam annallaha ma'aka haitsu ma kunta. Hadithun hasan sahih. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik iman adalah kamu mengetahui bahwa Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Ya. Afdalul iman an ta'lam annallah ma'aka haitsu ma kunta. Sebaik-baik iman adalah engkau mengetahui Allah bersamamu di mana saja kamu berada.
Bagaimana pembahasannya? Mari kita simak pembahasan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Beliau mengatakan, halillahu ma'ana. Apakah Allah bersama kita? Kata beliau, Allahu ma'ana bisam'ihi wa ru'yatihi wa ilmihi. Allah bersama kita dengan pendengarannya, Allah bersama kita dengan penglihatannya, dan Allah bersama kita wa ilmihi, dengan ilmunya. Qala ta'ala, kata beliau, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, qala la takhafa inni ma'akuma asma'u wa ara. Surat Toha ayat 46. Jadi kata Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian berdua takut, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun, ketika mereka ingin mendatangi Firaun, Allah mengatakan kepada mereka, qala la takhafa inni ma'akuma asma'u wa ara. Ya, surat Taha ayat 46. Jadi, janganlah kalian berdua takut, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Maksudnya adalah Allah bersama Nabi Musa dan Nabi Harun dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, dengan ilmunya. Ya, Allah bersama mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 21, idh yuhi rabbuka ilal malaikah anni ma'akum fasabbatul ladzina amanu. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Surah Al-Anfal ayat 21. Diceritakan oleh Ibnu Abbas, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan ketika itu terjadi perang Badar, kaum muslimin kekeringan, ya, kaum muslimin susah mendapatkan air. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan air hujan. Kemudian yang tadinya pasir-pasir itu berdebu, debu-debu dihanyutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan pasir, tanah-tanah, ya, kemudian dikuatkan dan mereka kokoh di atasnya. Mereka berdiri dengan kokoh. Sementara kaum musyrikin, ya, mereka susah di dalam tanah-tanah tersebut, ya. Akhirnya mereka berani di dalam perperangan tersebut, ya. Dan di sini Allah mengutus para malaikat, ya. Kemudian malaikat menyampaikan kepada para sahabat, ya, hendaknya kalian, sesungguhnya aku mendengar bisikan dari mereka orang-orang musyrikin bahwasanya mereka takut dengan kalian, maka janganlah kalian takut. Kemudian Rasulullah SAW selalu memberikan motivasi, semangat kepada kaum muslimin, kepada para sahabat untuk berjihad. Akhirnya mereka bangkit, mereka bangun, akhirnya mereka pun menyerang. Artinya apa? Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama kamu, bersama malaikat, bersama para sahabat, ya. Apakah kebersamaan ini artinya Allah menyatu dengan makhluk? Tidak. Apakah Allah ketika mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun datang kepada Firaun, artinya zat Allah dengan zat Nabi Harun dan Nabi Musa bersatu? Tidak. Artinya kebersamaan Allah dengan penglihatannya, dengan pendengarannya, dengan ilmunya. Jadi Allah, ya, bersama, inni ma'akum, artinya dia bersama kalian, asma'u
wa ara, ya, pendengaran dan penglihatannya. Surat Thaha ayat 40. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innakum tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum. Ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sesungguhnya kalian berdoa kepada yang Maha mendengar, lagi Maha melihat, dan Dia bersama kalian. Ya, Rawahu Muslim. Ya. Ai bi ilmihi. Maksudnya kata Syekh, dengan ilmunya, dengan pendengarannya, dengan penglihatannya. Ya, bi ilmihi, dengan ilmunya. Ya, Allah Subhanahu wa taala jangan dipahami Allah itu bersama kita, artinya Allah itu zatnya bersama kita, sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang yang mendahulukan akal, sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang filsafat atau orang teologi, ya, yang mereka mengatakan ma'akum, kebersamaan Allah itu dengan kalian itu adalah zatnya Allah. Ya, makanya mereka salah di dalam memahami ini. Kemarin kita telah jelaskan, mereka katakan lihat rumput menggoyang, di situ ada Allah. Akhirnya di babi ada Allah, di gereja ada Allah, di WC ada Allah. Ini adalah pemahaman yang keliru. Tidak seperti yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat. Kalau Rasulullah SAW memahaminya, ya, sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah SAW, maksudnya adalah sungguhnya kalian berdoa kepada yang Maha mendengar, lagi Maha dekat. Maksudnya dekatnya Allah di sini ada ilmunya Allah. Ai bi ilmihi. Ya, dekatnya itu kata Syekh di sini adalah dengan ilmu. Wa qauluhu, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum ila shalah, apabila salah seorang dari kalian berdiri untuk salat, fala yabsuq kibala wajhihi, maka janganlah dia meludah ke arah wajahnya, ke depannya. Limadha? Kenapa? Walaan yaminihi, ya, dan jangan pula dia meludah, ya, ke sebelah kanannya. Karena kata Rasulullah SAW, fa innallaha kibala wajhihi, karena Allah di arah wajahnya, artinya di depan kita. Walakin an yasari, ya, akan tetapi ke sebelah kirilah meludah, ya, au tahta qadamihi, atau di bawah kakinya, tahta qadamihi, di bawah kakinya. Ya. Muttafaqun alaih, ya, rawahu Bukhari Muslim. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kalian, jangan kalian meludah ketika sholat ke depan, ya, dan jangan pula kalian meludah ke kanan, tapi meludah ke kiri atau ke bawah. Ya. Artinya Allah bersama kalian di sini, ya, tapi bukan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena setiap orang sholat, apakah zat Allah menyatu dengan orang yang sholat? Tentu tidak. Ya, perempuan, laki-laki, ya, orang Arab, orang Indonesia, orang Mesir, orang mana gitu, orang Amerika. Apakah setiap individu orang itu Allah berhadapan dengan mereka? Allah mengatakan kul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Yang namanya esa, ya, satu, dia tidaklah berbilang, ya. Di zat Allah kemarin di mana? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah bersamayam di atas arasy, ya. Allah istawa 'alal 'arsy, ya. Sebagaimana kemarin telah kita jelaskan, istawa artinya ala wartafa'a, berada di atas. Istawa ala wartafa'a, berada di atas, bagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi zat Allah di atas, ya, di atas langit. Sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertanyaan Nabi kepada seorang budak wanita, ya, wa qauluhu lil jariyah,
Pertanyaan Nabi SAW kepada seorang hamba saya wanita, kepada seorang budak, Aina Allah? Di mana Allah? Rasulullah bertanya kepada budak ini, di mana Allah? Qalat, maka budak ini menjawab, fis sama, dia ada di langit. Ya. Qala man ana? Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, siapa saya? Dia menjawab, ya, qalat anta Rasulullah. Ya, engkau adalah Rasulullah SAW, utusan Allah Subhanahu wa taala. Qala a'tiqaha fa innaha mu'minah. Nabi bersabda kepada tuannya, merdekakan dia. Ya, merdekakan dia, bebaskan dia, karena dia sekarang telah menjadi seorang mukmin, ya, mukminah. Ya, hadis riwayat Muslim. Artinya di zaman Nabi, di zaman sahabat, mereka tidak ada mengingkari Allah fis sama. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah di atas aras. Ya, sesuai dengan kemuliaan, keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak diingkari hatta seorang budak sekalipun. Seorang sahabat, siapapun dia. Ya. Mereka semuanya sepakat Allah fis sama. Bahkan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Imam Malik, mereka sepakat Allah fis sama. Imam Asy-Syafi'i dia mengatakan sesungguhnya Allah berada di atas arasnya, di langit, dan dia mendekati makhluknya sekehendaknya, turun sekehendaknya. Sementara Imam Abu Hanifah berkata, barang siapa yang mengatakan aku tidak mengetahui Allah fis sama, berada di langit atau di bumi, atau ada orang yang mengatakan Allah di mana-mana, maka dia telah kafir berdasarkan surah Thaha ayat 5, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, kata beliau. Sungguhnya Allah Rabb, Maha Pemurah, bersemayam di atas arasnya. Ya. Istawa, ya, ala wartafa, berada di atas. Tidak ada orang yang mengatakan di zaman sahabat, ya, istawa itu di mana-mana, tidak ada, ya, atau di kiri di kanan. Contoh saja kita berdoa. Kita berdoa menghadapkan ke kiri, ke kanan, tangan kita, telapak tangan kita atau kemana? Menghadap ke atas. Ini menunjukkan Allah fis sama. Ya, bukan di mana-mana. Ya, maksudnya di sini kata C, ya, bisam'ihi, ya, dengan pendengarannya, wa ru'yatihi, dengan penglihatannya, wa ilmihi, dan dengan ilmunya. Ai bi ilmihi, maksudnya dengan ilmunya. Ya, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya adalah dengan ilmunya. Kemudian wa qauluhu, sebagaimana Nabi SAW ketika bersabda, ya, sabda Nabi SAW ketika para sahabat berzikir dengan suara yang keras. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, ya ayyuhan nas, ya, wahai manusia, ya, irba'u ala anfusikum, ya, irba'u ala anfusikum, ya, hendaknya kalian, ya, berdoa kepada Allah. Hendaknya kalian tidak bersuara keras. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, Maha mendengar doa-doa kalian. Allah Subhanahu wa taala tidaklah tuli dan tidak pula, ya, kalian berdoa kepada zat yang jauh. Artinya kalian berdoa kepada Allah, zat yang maha mendengar, zat yang maha melihat. Sesungguhnya Allah zat, ya, yang mengabulkan doa. Sesungguhnya zat yang kalian berdoa kepadanya lebih dekat kepada salah seorang kalian daripada leher hewan tunggangannya. Muttafaqun alaih. Ya. Jadi hendaknya kita berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dengan suara yang keras, tetapi hendaknya suara
yang lembut. Karena sesungguhnya kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah yang tuli, ya, bukanlah yang tidak mendengar, tetapi Dia Maha mendengar dan Dia Maha melihat. Ya. Masyarakat muslimin ikhwah fiddin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, innakum tad'una sami'a qariban wa huwa ma'akum. Ya, rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian berdoa kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha dekat, dan Dia bersama kalian, yakni ai bi ilmihi, ya, dengan ilmunya. Jadi kebersamaan Allah itu dengan ilmunya. Maka hendaknya kita sebagai orang yang mengaku beriman, ya, maka hendaknya kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah, ya, berada di atas arasy-Nya dan Allah bersama makhluknya, artinya dengan ilmunya, dengan penglihatannya, dan dengan pendengarannya. Nabi SAW mengatakan, afdalul iman an ta'lam annallaha ma'aka haitsu ma kunta. Hadis hasan. Nabi mengatakan, sebaik-baik iman adalah kamu mengetahui bahwa Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Artinya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasimu. Allah ma'akum, Allah bersamamu, Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi sekali lagi, ini bukanlah zatnya Allah Subhanahu wa taala yang bersama kita, tapi ilmu penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Sama juga kemarin sudah kita jelaskan, misalnya kita mengatakan malam ini saya bersama bulan, ya. Apakah kita artinya bersama bulan artinya zat kita dengan zat bulan itu menyatu? Kan tidak juga. Ya, tidak mesti seperti itu. Atau Allah mengatakan aku bersama kalian. Ya, aku bersama orang-orang yang beriman. Apakah bersamaan itu artinya zat yang menyatu? Tidak, ya. Kata Syekh maksudnya adalah, ya, dengan ilmunya, ya, dengan penglihatannya, dengan pendengarannya, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipahami sesuai yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat dan para ulama mazhab sebagaimana mereka memahaminya. Maksud kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk adalah dengan ilmu dan pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sebaik-baiknya iman. Ya, artinya kita wajib mengimani Allah Subhanahu wa taala al-'arsy istawa, ya. Kemudian wajib juga kita mengimani Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, baik yang sekarang, yang lalu, dan yang akan datang. Demikian saja. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya 'alas shalah.